sekarang? Makan dulu deh, makan dulu. Enak tau. Iya. Hari ini kita lagi di Mitsubishi Life Adventure Park di Gandaria City. Lagi ngabisin waktu sama banyak keluarga yang udah main kesini, ada permainan anak segala macam, cari hiburan dan murah, cari hiburan murah kesini, ya. Karena kehidupan Jakarta yang tidak lembek, jadi di Jakarta ini mencari murah adalah hal yang penting. Main kesini liburan ini, makanya saya juga ada di sini. Gitu. Ini bawa pasukan komplit semua hari ini. Nah, harusnya bawa. Cuman emang kemarin kita habis ke dokter, terus dokter bilang lagi banyak anak-anak yang sakit. Dua anak kita kebetulan kondisi badannya kurang fit. Yang pertama itu udah seminggu ini nggak masuk sekolah, tapi kita usahain besok bisa sekolah. Terus yang kedua baru sembuh, tapi masih batuk-batuk, jadi kayak kondisinya belum pas buat kita ajak jalan-jalan sekarang. Bukan hanya buat anak kita doang, tapi takutnya batuknya nular ke anak yang lain, kita nggak pernah tahu. Jadi anak di rumah aja. Sakit apa sih? Pancaroba tuh. Kayaknya sih pancaroba ya, karena kemarin nyeri perut, ya, orang pertama tuh si Bianca, terus udah sempat ambil darah, cek karena ada-ada aja ya. kemarin ambil darah takutnya kenapa-napa kan, takutnya demam berdarah ngeliat dari trombositnya, terus panas tinggi, jadi kita lihat tapi untungnya sih nggak kenapa-napa, jadi mudah-mudahan doain ya teman-teman ya. Soalnya rumah saya kalau anak sakit, wah nggak enak banget. Iya, stres. Ya, Bagi waktunya sendiri gimana sih Kak ngerawat anak juga? Karena kan masih balita, umurnya udah berapa aja ya? Yang pertama sih umurnya 6 tahun, si Bianca. Kalau Mars umurnya baru 2 tahun. Bagi waktunya ya aku selalu di rumah sama anak-anak sih biasanya. Kalau dia juga gua bener lagi nganggur, jadi gua di juga rumah ada di terus. rumah mulu. Nggak, kerjaan gua nggak, gua kan bukan orang kantoran ya. jadi fleksibel banget Ya, tuh sama anak-anak. sekali ada di rumah dari pagi sampai malam. Kalau misalnya kerja paling cuman berapa lama, nanti balik lagi ke rumah. Jadi gua atur banget waktunya. Jadi ya lebih apa ya ngelihat dia lemes segala macam, nggak bisa diajak main karena gue biasanya kan gue tuh ayah yang main gitu, gue bukan ayah yang mengayomi anak loh, ajarin sesuatu, karena gue juga nggak pinter-pinter amat dulunya tentang pelajaran, jadi gue nggak bisa ngajarin apa-apa. Mendidik, nemenin belajarnya ibunya, gue nggak bisa. Gue nggak, dulunya nggak pinter, jadi gue takut mengajarkan apa-apa gitu, nggak berani. Jadi ya ngelihat kondisi kayak gitu sekarang tuh, aduh, kayak keluarga ini nggak utuh gitu kalau nggak ada anak lari-lari di rumah tuh. Gue tuh seneng banget di rumah gue tuh ada anak yang paling kecil, mau digantiin popok, yang satu lari-lari gitu, telanjang-telanjang kabur. Terus yang satu dengan isengnya adalah main bola di rumah, tendang-tendang ke tembok. Nah itu tuh buat gue tuh rumah yang hidup tuh yang kayak gitu, kayak gitu sih. Terus dia marah-marah gitu, ini. Nah itu tuh rumah tuh buat gue tuh rumah yang nggak pengen gue rubah gimana pun bentuknya tuh kayak gitu ya. Terus kamu ngapain dong? Ya ngapa-ngapain, gue cuma menyaksikan semuanya dan bisa bercerita ke teman-teman. Itu gue. Paling enggak Sabri tuh korinya seperti apa? Karena ini kan seminggu ya, sakitnya tuh lumayan lama juga buat anak. Panik banget, panik. Maksudnya ya biasanya ya sakit ya, misalnya kalau dia sepele, kalau misalnya nggak sepele juga sih ya batuk pilek ya oke gitu. Ini tuh ya sampai dianya lemas, terus perutnya nyeri banget, terus sampai demam ya. Apalagi kan obat-obat ya kita berusaha banget disortir banget kan ya sekarang. Ya kan teman-teman juga tahu kemarin ada Iya. gosip, sekarang anak kita belum dikasih obat sirup. Iya betul. Sedangkan dari dulu apa obat yang dikasih ke anak-anak obat sirup, sekarang Sekarang susah lah. lagi susah, dokter lagi nggak menyarankan, diganti puyer kemarin. Puyer rasanya juga buset, anak gue nolak. Jadi ini juga siapa tahu ya ada yang nonton dari pihak yang berkaitan, coba solusinya dipecahkan, ini gimana ini obat-obat kok kita jadi khawatir beli obat gitu, jadi nggak. Ya, orang tua ngerasain banget loh kalau orang sakit tuh kan, aduh gimana banget. Tadinya kan kita punya stok obat tuh paracetamol buat penurun panas, terus beberapa obat lah. Batuk gitu. Jadinya sekarang obat-obat yang kita stok, yang kita simpen
takut jadi kepakainya apa-apa benar-benar dokter jadinya. konsultasi ke dokter aja terus jadinya. Konsultasi ke dokter juga kadang-kadang kita coba ke dokter yang dekat rumah, ke dokter kenalan, ke kemana-mana karena kita nggak mau salah ngasih obat Iya, karena kita kayak selalu nyari alternatif sih gitu. Maksudnya bukan coba ke beberapa yang bisa kita Iya. kita kontak dokter gitu. Jadi ya, enak sih kalau misalnya kayak gitu. gue takut sih, gue jujur aja takut kemarin ada tenang banget. list yang dikeluarin obat-obat yang aman, yang nggak aman, ini segala macem lah. Takut aja dan itu udah ada di pasaran sekarang. Gitu. Gue jadi takut ini mau belinya gimana nanti salah-salah. Gue nggak mau nyesel aja dan mungkin semua orang perasaannya sama ya. Sekarang tuh anak sakit ngasih obatnya aja bingung gitu, nggak sesimpel dari dulu tinggal beli obat dan beres. Takut gue sekarang. Dramanya kayak apa sih? Karena kan ini berganti dari sirup ke puyer ya. Rata-rata justru anak lagi sakit jadi nggak mau minum obat karena itu. Mungkin anak yang Dimuntahin gitu, belum lagi obatnya dimuntahin. Terus kemarin untuk memastikan dia sehat harus ambil darah aja kan, anakku nangis-nangis, dia yang megangin, gue nggak bisa ngelihat kayak gitu. Diambil darahnya 3 tabung, terus dia yang megangin tuh anak gue nangis-nangis, enggak gitu. Gimana sih megangin anak gitu kan, aduh nggak tega banget. Iya. Udah kalau apa ya gue emang lemah aja sih, nggak bisa ngeliat anak gue kayak gitu. Jadi mohon pihak yang terkait, yuk selesaikan masalah obat-obat ini biar saya tenang lagi nih. Yeay. Tapi kan katanya udah aman nih sirup nih, hanya tertentu yang masih didaftarkan yang udah aman. Kalian sendiri masih takut nggak sih? Apa udah dipuyer dulu deh atau gimana? Takut sih, Masih. takut karena jangan sampai kita adalah kasus pertama yang ternyata nggak aman deh gitu. Karena itu udah beredar di pasaran. Jadi cari aman dulu deh. Ternyata Masih dari kalau aja. dia udah dikeluarin dibilang aman. Sebelumnya juga obat-obat yang udah beredar itu dibilang aman kan, udah dapat izin segala macam, tiba-tiba di tengah-tengah nggak aman. Ya, gue nggak tahu ya masalahnya gimana, gue nggak mau nyalain siapa-siapa, cuman gue pengen ada obat yang obat yang jelas, terutama itu tuh tadinya semua keluarga, semua yang punya anak pasti kita punya stok obat, terutama ketika anak kita demam gitu loh. Iya. Dan sekarang kita bingung apa yang harus gue lakukan ketika anak itu, terus bingung sih, itu aja sih. Selain dikasih obat ada nggak sih kayak kan orang dulu kan digoreng di bawah pakai penjaga putih kayak gitu anak Ada nggak? anak dulu Cara tradisional. tradisional gitu. Kalau dulu iya sih, berapa kali memang dulu biarkan kita pakai bawang, minyak gitu, terus olesin kalau demam gitu. Digoreng. Kalau kemarin ya aku rendam, kan mandi tetap ya, walaupun demam mandi itu tetap. Jadi ya mandinya itu airnya tuh mirip dengan suhu tubuhnya gitu, rendaman dulu gitu, terus dikompres. Nah itu dia yang tahu, gue sih nggak tahu. Kalau gue lebih kalau anak gue main skate terus misalnya keseleo, gue yang benerin ya. Nggak juga. Ngaco. Karena oh iya. Sebentar lagi ya, Mbak ya. Ya. jaga quality time keluarga seperti apa sih? Rumah tangga selalu tetap harmonis seperti ini, Bang Riko. Dari gosip-gosip miring. Gue tuh normal, beneran normal sama seperti keluarga lain, sama banget. Bingung ya kalau ditanya Bingung gitu. karena nggak ada dipaksain, nggak diatur terus di papan tulis tuh hal yang harus kita lakukan hari ini untuk menjaga kerukunan rumah tangga gitu. Gue aja nggak tahu dulu harus cari istri yang kayak gimana. Jujur aja, kalau kata orang tua cari istri tuh yang kayak gimana, dia juga kalau kata orang tua cari suami yang kayak gimana, bukan suami yang kayak gue, bukan. Gue kayak ingat kan kalau pendapat orang tua tuh cari istri yang bisa masak. Dia dulu belum bisa masak loh, tapi gue kawinin aja. Bisa masaknya setelah Gara-gara kawin anak. ya, Enggak, setelah punya anak. Oh, setelah punya anak dia bisa masak. Terus cari istri ya kayaknya teorinya ya kebetulan aja. Iya ya, kamu juga ganti bola lampu, aku juga ya. Ganti bola lampu rumah aja dia, ganti pintu rumah benerin kayu jebol dia. Gua nggak bisa. Iya juga ya. Masa nggak pernah ada orang tua cari istri yang bisa gantiin pintu? Ya Pak, gua nggak pernah digituin. Cuman dia nggak ada patokannya. Dulu ngobrol sama dia nyambung, terus gua kayak punya keyakinan kayak kalau sama dia bakal baik-baik aja. Ya udah jalanin aja gitu loh. Kalau misalnya berantem mah pasti ada lah sama dia. Tapi menangan gua. Pasti ada Tapi nggak lah. lapor kan yang ini? Belanja kalau iya banyak, kalau itu masih ada beli belanja.
normal sekali kok. Kadang kita ngobrolin sesuatu yang kalau kita lagi nggak banyak rezeki gitu, kita harus hemat yang mana. Iya gitu, masih tetap ada kok. Terus kalau kedepannya gimana, gue juga nggak tahu. Itu masih diusahakan gitu. Kalau misalnya masalah orang ketiga apa, nggak ada yang godain gue. Dia tuh minta banget deh. Oh iya, nggak ada yang godain. Sian ya. Kalaupun ada, kan katanya orang ketiga itu kalau dari Will itu kan sukanya sama cowok yang berduit ya. Yang berduit itu kan dia. Jadi maksudnya semua Dia apa yang pegang? dia yang pegang. Jadi kayak salah. Nah, aku juga ada yang godain kok. Ya dia juga nggak ada yang godain karena dia bawa anak mulu gitu. Kayak. Jadi emang sampai dengan sekarang sih godain belum ada. Bingung aja. Tapi flashback dong hari gua dulu ngelamar ke Sabe itu beneran pakai line chat. Aku nelpon deh. Nah, kamu tuh ingetnya lain apa ingetnya telepon? Gue sih kayaknya waktu itu pakai chat deh. Aku pulang Nah, nanti. aku ingetnya telepon. Jadi ya nggak bisa dipercaya sih kita ya. Gue tuh waktu lagi pisah kota waktu itu. Iya. Gue lagi sendirian. Kamu di Lombok ya, aku lagi di Iya, Bandung dia waktu itu. lagi di Bandung. Wah, teman-teman. Nah, gue tuh lagi abis dikata-katain sama Lukman, sama Lukman Sardi. Mereka udah punya anak, punya istri. Terus gue dikata-katain, lu apa lagi sih lu? Lu gak mau nikah lo? Kalau sampai dia gak jadi cewek lu lagi, lu nyesel lo. Terus Lukman pergi syuting, gue di base camp. Terus gue, bener juga ya. Oke, yaudah gue ajak nikah aja deh, gitu. Kalau jodoh sih kayaknya akan nikah, tapi kalau enggak pasti akan bubar nih. Ternyata jodoh dan kalau jodoh kan digampangkan kan katanya. Kalau gue malah gampang banget. Gampang banget gue. Sama nyokap ngomong juga gampang banget. Sama dia juga mau gitu. PD diterima itu karena sudah dekat sama mertua atau gimana? Enggak ya, waktu itu belum deket ya. Enggak sih, belum Kenal- dekat. kenal Coba beberapa kali. ya anak baik aja lah, anak baik. Kalaupun ada pasti di hadapan mertua mah gue akan terlihat baik-baik. Kan Semua gitu gak sih? oh iya bener juga ya. Tapi kan ada yang kelihatan, ada yang enggak. Kalau gue nggak kelihatan, kan aktor, jadi bisa bisa menipu, bisa acting. Tapi Kak Sabe emang nggak punya impian buat dilamar secara romantis kayak orang-orang Nggak, gitu, karena- tapi figur yang lain. Enggak. Kebetulan memang aku orangnya nggak romantis sih ya dari dulu pun. Jadi kayak kalau terlalu romantis, nggak tahu geli. Ya cocoknya begitu lah ya. Geli kalau bisa begitu, sayang, ih, kayak Sayang. ya I love you aja kayak ih, kayak ABG deh. Jadi love language-nya seperti apa? Nggak ada, nggak gengsi, gue nggak mau kelihatan, geli, ih, Kamu sih kayak cepat deh. geli, kayak gitu aja ya. Apa? Tapi ya, tapi komunikasi jalan lah, terutama kayak tadi bener tuh kayak di atas panggung gue bilangin, setiap beli apa, ya apalagi yang kebutuhannya buat bareng-bareng, terus gue ngomongin gue nggak mungkin beli sendiri, beli mobil gue harus ngomong sama dia lah nggak. Iya, karena aku juga pasti pakai. Gila, berani gue beli mobil sendiri nggak mungkin. Jadi harus ngobrol, harus sepakat dulu Kamu baru kalau beli mobil sendiri juga STNK-nya, BPKB-nya Dia- pasti aku nama yang dia, pegang. bukan hanya ke dia yang pegang, nama dia kayak gitu. Udah ada 7 tahun menikah nih, Mariko. Sempat ngomong kalau terharu lihat Kak Sabe aut-autan itu. Karena kenapa begitu? Pemandangan favorit gue sampai sekarang bukan karena dia dandan. Ini dia dandan karena mau kesini aja nih. Sebelumnya dia setiap hari nggak pernah dandan, asli polos. Tapi yang paling gue suka tuh adalah ketika dia repot tidur di apet anak malam-malam terus tidurnya gini. Kesusah, gak bisa kesini, yang sini disusuin, yang sini anak udah nempel jadi kayak awal-awal itu tuh menurut gue pemandangan gue paling suka dari keluarga, dari dia yang selalu gue liatin lama tuh justru ketika dia lagi gitu, lagi dia nggak berusaha tapi kalau Ya jelas kamu seneng lah, kamu tidurnya jadinya lega banget. gue seneng sih, itu pemandangan favorit gue itu. Tapi ngelihat Kak Sabe kan aut-autan tuh urusannya sibuk segala macam. Nah, Kariko membantunya seperti apa nih? Liatin doang dia mah. Gue liatin aja, kalau itu gue jujur. Sampai Kak Sabe ngeluh di IG ya, katanya kalau dibangunin tuh anak sakit atau apa nggak Astaga, bangun. dia bangun cuman kalau ada nyamuk aja. Udah nyebelin banget. Dulu sampai aku lempar bantal lah, aku panggil dari nada pelan sampai kencang. Cuma gitu lagi. Kan gue tidur, gue gak bisa disalahin, gue gak sadar dong.
Sudahlah. Kali kayak gitu. Siap. Oke. Thank you ya. Kemudian